Jadi ini Fitri yang maju bukan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fitri Hartini ingin menyampaikan RPL, rencana pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling, bimbingan klasikal di kelas 12. Saya berharap ibu-ibu dan teman-teman bisa membantu saya untuk mempresentasikannya dengan baik. Sebelum kita melakukan sebelum kita mulai, bacalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu, saya langsung ke tujuan dari RPL yang saya buat, yaitu bertujuan peserta didik memahami pilihan karirnya setelah mereka lulus dari SMK. Nah, adapun yang kedua, peserta atau konselor dapat memahami hal yang harus diperhatikan setelah untuk melanjutkan studi lanjut ini. Yang ketiga, yaitu peserta didik memahami apa yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia. Untuk itu, saya akan langsung saja menampilkan bentuk RPL-nya untuk di kelas 12, materinya yaitu seperti ini ya. Bentar ya ibu-ibu. Iya, Ibu. Apakah sudah keluar tayangannya ibu-ibu dari yang saya berikan? Ya, terima kasih. Di situ ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal kelas semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Komponennya yaitu layanan dasar, bidang layanannya karir, topik atau tema layanannya pilihan karir setelah lulus SMK. Kelasnya kelas 12 semester genap. Alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit. Tujuannya layanan ini diberikan kepada siswa-siswa kelas 12. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pilihan karir setelah lulus dari SMK. Yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami hal-hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia pekerjaan. Metode dan alat yang saya gunakan dalam materi ini yaitu adalah satu, metode ceramah, bisa dengan cerita pendapat dan tanya jawab dengan siswa. Alat yang media yang saya gunakan seperti LCD untuk proyektor ya. Ada PowerPoint tentang pilihan karir setelah lulusan SMK. Langkah-langkah awal dalam kegiatan layanan yaitu kita buka dulu ada tahapan awal pendahuluan yang dibukanya dengan membaca salam, dibuka dengan Bismillah dan mengucapkan salam dan berdoa. Yang kedua yaitu membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabarnya, seperti apakah hari ini kepada siswa. Adapun ice breaking yang saya berikan untuk memfokuskan anak-anak supaya bisa
fokus pada materi ini adalah permainan kayak tepuk tangan yang sangat yang sangat mudah sekali, yaitu ada tepuk 1, tepuk 2, atau tepuk 3 seperti itu. Jadi tepuk-tepukan yang bisa memfokuskan anak pada materi ini. Yang berikutnya yaitu menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan konseling. Yang keempat, menanyakan kesiapan peserta didik. Apakah peserta didik sudah siap untuk menerima materi-materi yang saya berikan? Langsung masuk ke tahapan inti, yaitu saya selaku guru BK menanyakan media yang PowerPoint yang saya tampilkan. Di sini ada PowerPoint tentang pekerjaan dengan hubungan dengan materi layanan. Yang kedua yaitu peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materinya. Materinya itu yang perlu saya tampilkan di sini ada merencanakan kelanjutan studi, ada hal-hal yang harus diperhatikan setelah studi lanjutan, ada yang status akreditasi tinggi. Nah, itu ada di tahapan inti. Yang ketiga yaitu guru BK curah pendapat dan tanya jawab, sesi tanya jawab dalam kegiatan inti. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya dengan materi yang diberikan, seperti itu. Dan nanti ada teman-temannya yang bisa membantu menjawab dan menjelaskan materi tersebut. Setelah itu guru BK membagi kelas dengan 6 kelompok. Kita itu satu kelasnya ada 36 siswanya, dijadikan 6 kelompok dan satu kelompoknya itu ada sekitar 6 orang, seperti itu. Yang berikutnya guru BK memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Jadi ada tugasnya itu menjelaskan dan merencanakan setelah apa. Dari satu kelompok itu masing-masing mempunyai satu materi yang harus mereka berikan, yang harus mereka kerjakan. Nah, yang berikutnya setiap kelompok mempresentasikan setelah mengerjakan tugas kelompoknya dengan selesai. Secara bergantian untuk mempresentasikannya juga dari kelompok-kelompok tersebut. Yang berikutnya yaitu tahapan penutup. Di tahapan penutup itu mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan yang terkait dengan materi, yaitu tentang mau kemana sebelum SMK, melanjutkan kuliah, atau bekerja, atau wirausaha. Nah, ada lagi guru BK mengajak peserta didiknya untuk mendapatkan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Maksudnya menghadirkan Tuhan dalam hidupnya bukan hanya sekedar berikhtiar dalam melakukan suatu hal, tapi juga berdoa supaya anak-anak bisa mendapatkan hasil yang optimal dan yang terbaik untuk anak-anaknya, seperti itu. Karena ada pepatah juga bahwa ikhtiar tidak diiringi doa itu adalah suatu kesombongan, ya. Saya ulangi dulu. Jadi ikhtiar tanpa doa adalah suatu kesombongan. Doa tanpa ikhtiar adalah suatu kesia-siaan. Impian tanpa ikhtiar dan doa akan nol. Jadi di sini menghadirkan Tuhan yaitu adalah saling berdoa dan ikhtiar yang optimal supaya mendapatkan impian yang baik, seperti itu. Terus yang berikutnya guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Layanan berikutnya kalau tidak selesai di hari ini akan adanya, dan mengakhiri kegiatan dengan membaca doa atau salam. Yang keempat, tahapan keempat yaitu evaluasi. Evaluasi itu ada 2, ibu-ibu, yaitu evaluasi proses yang memperhatikan proses layanan dan refleksi profil masing-masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi hasil. Yang evaluasi itu dilakukan mengikuti kegiatan klasikal antara lain yaitu
merasakan suasana yang menyenangkan ketika jadinya bimbingan kelompok, pentingnya topik yang harus dibahas, dan cara penyampaian yang menarik. Nah, di sini di RPL ini itu menjelaskan role-nya atau alurnya dalam suatu layanan. Nah, layanan yang di sini itu adalah layanan dasar dan bimbingan karir untuk layanannya. Gitu. Nah, anak-anak, sebelum saya memulai, biasanya saya akan memasukkan ke action plan juga, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi di plan itu, di rencana rencana kegiatan bimbingan dan konseling, itu juga saya buatkan action plan-nya seperti apa yang ada di bidang layanannya. Jadi saya membuatkan 4 bidang layanan, tapi khususnya kalau untuk yang karir itu saya masukkannya di sini, di ketiga, yang kalau RPL yang saya buat itu berkaitannya dengan karir, bimbingan kelompok atau bimbingan belajarnya. Nah, layanannya yaitu layanan karir yang saya berikan ke mereka. Nah, di sini ada event plan-nya, yaitu kalau yang bersambungan dengan RPL yang saya buat, ada peserta didik memahami pilihan karir setelah lulus SMK. Berikutnya yaitu peserta didik atau konseling dapat memahami hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan. Yang ketiga yaitu tujuannya peserta didik atau konseling dapat memahami hal-hal yang harus diperhatikan untuk memasuki ke dunia pekerjaan. Nah, ini adanya sama ya Ibu, ada layanan dasar, bimbingannya klasikal, nanti akan dibuat di bimbingan kelompok lebih mengerucut lagi dengan mempunyai permasalahan yang sama, diberikan untuk di kelas 12. Nah, ini untuk materinya yaitu pilihan karir setelah lulus SMK. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan media yang saya tampilkan yaitu konseling, adapun evaluasi yang saya berikan kepada mereka yaitu proses dan hasil. Adapun yang saya jelaskan kepada mereka adalah bagaimana pilihan-pilihan setelah mereka lulus dari SMK, seperti itu. Dan di program saya di SMK 1 Kota Sukabumi yaitu sudah menjalankan OPK BMW dan memberikan pembekalan kepada siswa kelas 12 yang biasanya diberikan setiap awal tahun untuk bisa lebih dapat memahami anak-anak mau kemana, seperti itu. Adapun SMK yang harus mereka kerjakan adalah mereka mempunyai pilihan karir setelah mereka lulus dari SMK. Adapun orientasinya untuk yang OPK BMW itu, kegiatan itu diperuntukkan untuk kelas 12, bahwa siswa bisa memilah kemana mereka setelah SMK, yaitu BMW, kepanjangan dari bekerja melanjutkan wirausaha. Seperti itu. Jadi dari penjabaran seperti itu bisa kita ketahui bahwa anak-anak kita itu mau kemana setelah SMK. Paling seperti itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang atau sanggahan dari materi yang saya berikan? Kita kembali lagi ya. Ya, gimana Ibu sampai
penjelasan yang saya lakukan, apakah ada penyanggahan atau tambahan? Apakah ada pertanyaan dari Ibu atau ini? Mengenai RPL yang tadi saya tampilkan dan action plan. Ya Ibu Juli. Maaf, suaranya tidak terdengar. Ya, Ibu Juli bisa. Gimana Bu Juli? Maaf, tidak mendengar. Ada yang bisa membantu Bu Elis atau Bu Iya? Ada suaranya ya? Iya Bu Juli, nggak ada suaranya. Ada ya? Apa Bu pertanyaannya? Ya Bu Juli. Apakah Bu Elis atau Bu Iya bisa mendengar? Saya tidak mendengar dari Bu Juli pertanyaannya. Nggak ada suaranya. Oh. Kalau Bu Elis, ada yang mau ditanyakan mengenai materi RPL dan saya masukkan ke action plan-nya hanya untuk di layanan karir saya. Materi Bu Yenda mau ice breaking dulu. Ya Bu, bertanya Bu. Ya, Itu ada suaranya. Ibu mau menanyakan sedikit Ibu. ya boleh Bu. Ibu Fitri. Iya Ibu, berdasarkan paparan tentang RPL dan action plan yang Ibu sampaikan tadi. Halo, iya Bu, dengar? Dengar Bu, jelas Bu, jelas. Halo? Ya, Halo, ya? Bisa ya, Bu. Ibu? Bisa. Ya Bu, dilanjut Bu. Berdasarkan paparan ya dari action plan sama RPL yang telah Ibu presentasikan tadi, apa keterkaitannya RPL dengan action plan Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Juli atas pertanyaannya. Keterkaitan action plan terhadap penyusunan RPL, keterkaitan action plan untuk penyusunan RPL. Ya Bu, terima kasih Bu Juli atas pertanyaannya, yaitu apa keterkaitan antara action plan dengan RPL? Halo, iya. Ya. Keterkaitan antara action plan dengan penyusunan RPL, Ibu. Iya betul Bu, iya. Jadi keterkaitan antara bisa terbentuk RPL itu dari. Halo, ya, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa Bu, bisa. Mungkin teman yang lain bisa memberikan pertanyaan ya. Ya, Bu, ya coba saya jelaskan ya tadi saya pertanyaan dari Bu Juli.
yaitu apa keterkaitan antara RPL dengan action plan ya, seperti apa. Nah, nanti saya minta ditambahkan oleh Bu Iya penguatan gitu, apakah yang saya utarakan benar atau tidak. Kalau sepengetahuan saya, RPL itu adalah penjabaran dari action plan. Karena di RPL itu lebih detail ya Bu, setiap tahapan-tahapannya, dan RPL itu juga mengandung dari 3 unsur, yaitu ada unsur tujuan, ada unsur langkah-langkah atau kegiatannya, langkah-langkah kegiatan, dan ada unsur evaluasi. Nah, kalau di explain itu kan tidak terinci seperti di RPL mendetailnya seperti itu. Jadi dijabarkan di dalam RPL. Nah, karena kalau yang tadi saya lihat ini di explain ini ada banyak seperti itu. Ada setiap metodenya. Nah, di RPL itu sampai ada jabaran matinya pun sudah lengkap, tahap-tahapannya. Ya, kalau di action plan kan tidak, tahapan kegiatan layanan itu tidak dijelaskan di dalam action plan, tapi dijelaskannya di dalam RPL. Seperti contohnya langkah-langkah kegiatan, tahapan awal, persiapan harus bagaimana, pendahuluan harus bagaimana, dari tahapan inti bahwa untuk pembahasan materi yang kita berikan, dan di tahapan penutupan yaitu membuat kesimpulan apa yang kita lakukan di hari itu, kegiatannya seperti apa. Paling begitu Ibu Zuri, ada yang mau menambahkan Bu Iya atau Bu Elis? Nggak ada Bu. Bingung bedain tentang informasi dan informatif dan kedua akhirnya Ya, kayaknya suaranya sinyal ya Bu. Kayaknya. Kalau Bu Elis mau menambahkan bagaimana? Oh, Bu Iya udah masuk lagi. Iya, gimana Ibu? Alhamdulillah. Iya. Cukup aja. Alhamdulillah. Masuk ya. Iya, Ya. betul. Nggak apa-apa. Sudah tidak ada Ibu, Sebentar. ya, sudah tidak ada. Nanti. atau apa yang Ya. kalau itu berarti
Ada, Bu? pelajaran untuk proses Ya, diskusi di sekolah, ada. Iya, RPL lebih mendetail gitu. Terima kasih Bu atas penguatannya. Ibu Elis ada yang mau ditanyakan? Ya, Tidak, terima kasih. Sesi tanya jawab saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu-ibu. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.